Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Kusmaningrum dari Prodi Manajemen kelas A3, Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara ekonomi dan hukum dalam Islam. Islam dengan Al-Quran sebagai sumber utama mengandung berbagai ajaran. Para ulama membagi kandungan ajaran Al-Quran tersebut kepada 3 kelompok besar, yaitu 1. Akidah, berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. 2. Khuluqiyah, berkaitan dengan etika atau akhlak. 3. Amaliyah, berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari akwal, ungkapan-ungkapan, dan af'al, perbuatan-perbuatan manusia. Amaliyah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan, dan muamalah, yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia, baik di dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Pengertian ekonomi. Secara bahasa, ekonomi berasal dari kata economics, yang merupakan perbendaharaan kata dari khazanah dan tradisi keilmuan barat. Sedangkan secara istilah, ekonomi adalah suatu usaha mempergunakan sumber-sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya melekat pada watak manusia. Menurut M.A. Mannan dalam bukunya Islamic Economics, Theory and Practice, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Berbagai ketentuan normatif tentang ekonomi diatur dalam hukum ekonomi. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan normatif yang mengatur tentang ekonomi Islam tentunya diatur dalam apa yang disebut dengan hukum ekonomi Islam. Ekonomi sebagai bagian dari kajian hukum Islam, fikih. Hukum ekonomi dikenal dengan istilah fikih muamalah. Di dalam fikih muamalah tersebutlah para ulama dan intelektual Islam pada masa awal menjelaskan tentang aktivitas ekonomi dan berbagai transaksi keuangan seperti jual beli, sewa, gadai, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya antara ekonomi dan fikih muamalah mempunyai kaitan yang sangat erat. Hubungan itu dapat dilihat dari 2 aspek. 1. Bahwa kajian ekonomi merupakan bagian dari kajian hukum Islam. 2. Bahwa hukum Islam, fikih muamalah, menjadi landasan hukum normatif bagi ekonomi itu sendiri. Dimensi ekonomi dari hukum Islam. Berdasarkan kajian para ulama yang ditulis dalam berbagai karya mereka, menjelaskan hubungan antara ibadah dan muamalah, yaitu ketika meletakkan rubuk muamalah setelah rubuk ibadah. Hal ini seakan-akan mengisyaratkan bahwa setidaknya semua aturan tentang ibadah mempunyai efek dan pengaruh terhadap aspek muamalah. Penempatan sistematikanya berasal dari sebuah kesadaran bahwa perlu adanya sinergi dan integrasi antara hubungan kepada Allah, hablum minallah, dengan hubungan secara sesama manusia, hablum minannas. Hal ini dapat dibuktikan dengan analisis yang dilakukan terhadap berbagai ajaran tentang aspek ibadah dan hukum Islam lainnya dan ternyata mempunyai dimensi ekonomi. Contohnya, ibadah mahdah mempunyai dimensi ekonomi seperti zakat dalam hal pemerataan kekayaan. Hukum munakahat mempunyai dimensi ekonomi seperti nafkah dan harta syarikat atau harta bersama dalam hal memenuhi kebutuhan pokok. Hukum mawaris mempunyai dimensi ekonomi seperti wasiat dan tirkah dalam hal takhaluf. Hukum muamalah maliyah mempunyai dimensi ekonomi seperti jual beli, sewa, dan lainnya dalam hal akad dan perikatan. Hukum pidana atau jinayah mempunyai dimensi ekonomi seperti dengan larangan mencuri, diat, kaparat, dan lainnya dalam hal pemerataan dan pemeliharaan harta, hifzul mal. Hukum siyazah politik mempunyai dimensi ekonomi seperti ghanimah, jizyah, fa'i dalam hal sumber pendapatan negara dan pemerataan pendapatan dan dimensi ekonomi lainnya dari hukum Islam.
Peranan hukum sebagai landasan yuridis ekonomi. 1. Membentuk dan menyediakan pranata hukum serta sarana bagi peningkatan dan pembangunan kehidupan ekonomi nasional. 2. Membentuk dan menyediakan pranata hukum bagi perlindungan kepentingan warga masyarakat yang secara ekonomis, politik, fisik, dan intelektual berada pada posisi lemah. 3. Membentuk pranata dan sarana hukum bagi peningkatan kesejahteraan manusia atau warga negara Indonesia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. 4. Membuat dan menerapkan sanksi-sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang menghalangi atau menghambat pembangunan sosial ekonomi. 5. Membentuk pranata dan sarana hukum untuk membentuk terwujudnya suatu taat ekonomi internasional baru yang lebih adil. Peranan hukum sebagai landasan yuridis ekonomi, khususnya untuk konteks ekonomi Islam di Indonesia. Selain didasarkan secara normatif kepada Al-Quran dan hadis serta sumber-sumber hukum lainnya, juga secara formal didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Peranan hukum sebagai regulasi yang mengatur tentang kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi syariah, baik perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya, adalah sangat menentukan stabilitas kegiatan ekonomi tersebut. Bisa dibayangkan kalau ternyata tidak ada aturan yang dipedomani dalam berbagai kegiatan ekonomi yang ada, tentunya hal ini akan menimbulkan kesemrautan dan cenderung akan menimbulkan konflik dan masalah. Begitulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.